Shalom dan selamat pagi pada saudara-saudari pendengar sintapan firman Tuhan. Bertemu kembali pada hari ini Isnin 4 Desember 2023 dalam Minggu Advent yang pertama. Injil renungan kita pada hari ini ialah Matius bab 8 ayat 5 hingga 11. Mari kita bersama mendengar dan merenungkan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya terinspirasi dengan perkongsian seorang sahabat yang dipanggil dan diminta untuk mendoakan anak rakannya yang kerasukan roh jahat. Dan rakannya ini tidak seagama dengan kita, tetapi mereka mengenali sahabat saya tadi yang aktif berdoa dan aktif di gereja. Dipindikan cerita, setelah sahabat saya tadi mendoakan anak yang kerasukan roh jahat itu, dengan izin dan belas kasih Tuhan, anak tadi sembuh dan bebas dari gangguan roh jahat. Saudara-saudari, melalui Injil sebentar tadi, kita dapat mendengar situasi yang sama dengan cerita sahabat saya tadi. Yang pertama, sahabat saya tadi mendoakan anak rakannya yang bukan seagama dengan kita, namun atas iman dan kepercayaan keluarganya, anak itu telah dibebaskan dari gangguan roh jahat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Yang kedua, dalam Injil tadi mengisahkan Yesus tidak menolak permintaan ketua askar Roma tadi untuk menyembuhkan hambanya. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun karena ketua askar Roma itu sebenarnya adalah seorang kafir, maka dia merasakan bahwa dia tidak layak menyambut Yesus datang di rumahnya. Dan dia memohon kepada Yesus supaya, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Nah, atas dasar iman kepercayaan si askar tadi, maka hambanya memang sembuh. Dan Yesus sendiri yang mengesahkan iman si askar tadi,
bahwa Yesus berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Saudara-saudari, kita pun boleh melakukan hal seperti yang dilakukan oleh sahabat saya tadi dan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jika kita benar-benar memiliki iman yang kuat dan berdasarkan kepada firman Tuhan sendiri. Karena rahmat Allah sendiri sudah dicurahkan kepada kita semua pengikut-pengikut Kristus. Namun apa yang patut dilakukan ialah iman itu harus dikembangkan melalui bakat-bakat atau talenta-talenta yang diberikan oleh Allah sendiri kepada kita, yaitu melalui pelayanan doa, kepimpinan, perkongsian firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan juga dan sebagainya. Dan juga harus dihidupi melalui kesatuan dengan Tuhan, melalui doa-doa setiap hari, misa kudus, ekaristi, ibadat sabda, adorasi, devosi-devosi, dan sebagainya. Saudara-saudari, sedangkan orang yang bukan pengikut Kristus pun dikasihinya dan disembuhkan. Apatah lagi kita sebagai pengikut-pengikutnya pasti dikasihinya, karena tangan Tuhan itu menaungi semua umat manusia, baik yang percaya maupun yang tidak. Lebih-lebih kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, walaupun memiliki kelemahan dan terkadang terlanjur melakukan dosa, tetapi Tuhan tetap menggunakan kita sebagai saluran kasih-Nya kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.